lagi kulik adonan pizza dari kemarin. Basically dulu gue udah pernah bikin, cuman kali ini gue mau eksperimen sih, keluar dari resepi yang gue punya gitu. Pizza itu kelihatannya simple guys. Ini setelah gue bikin circle, biasanya gue pasti angkat dulu main. Kalau pizza oven yang pinya di samping, kita harus puter. Mulai leopard effect, mulai. Kita juga harus sambil lihat ya, pas lagi bakar, beda tempat, beda posisi, temperatur lagi naik turun, jadi tergantung oven, tapi ini ovennya friendly banget ya yang ini. Jadi temperature wise, gue baru pakai ini oven, kayak gue gampang memahaminya. Alpha Forni Moderno. Tadi gue udah kasih tahu semua teknologi yang dipunya, mulai dari pelapisnya, mulai dari floornya, mulai dari bentuknya sendiri, airflow-nya, estetika, dan juga beratnya. Ini cuma 50 kilo. Lu sebelah sini, lu sebelah sini, nenteng. Bisa. Udah bisa dibawa kemana aja. Hello everybody, thank you very much for tuning into the show today. Kali ini kita ada di MFK Cooking Cinema as part dari kolaborasi kita sama Multiflasindo Karisma atau MFK. Mereka adalah kitchen equipment provider dan juga utensil. Jadi buat kalian, kalau yang lagi butuh alat-alat dapur dari yang besar sampai yang kecil, mereka punya semua. Bisa kontak mereka langsung dan diskusi sama mereka. Oke, episode kali ini kita mau bikin pizza menggunakan Alpha Forni Moderno Pizza Oven. Dan chefnya itu Chef Ivan, dia adalah eksekutif chef dari Tentrem Alam Sutra yang kebetulan lagi explore pizza juga. Kita akan bikin beberapa macam pizza dan gua akan bikin duck salad buat buktiin kalau masak pakai pizza oven tuh nggak bikin pizza doang. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok. Oke, let's make pizza. Oke, saatnya kita mulai bikin pizza. Dimulai dari mana dulu nih? Oke, pertama yang pasti dough-nya dulu nih. Dough-nya dulu. Gue mau cerita dikit kali ya. Iya. Jadi lagi kulik adonan pizza dari kemarin. Basically dulu gue udah pernah bikin, cuman kali ini gue mau eksperimen sih, keluar dari resepi yang gue punya gitu. Jadi ini sourdough pizza untuk style yang Neapolitan. Ini resepi gue bikin 67% hydration-nya sekarang. Hydration, yang artinya, hydration artinya apa? Artinya kan kandungan air di dalam dough-nya kan. Yes, kandungan air di dalam dough. Pizza itu kelihatannya simple guys, tapi dough-nya macam-macam. Nah ini lu pakai sourdough, which is lu ferment sendiri kan? Yes, betul. Bikin ragi sendiri lah. Bikin ragi sendiri, levain-nya ini nggak terlalu tua, jadi gue kebetulan juga baru bikin, jadi masih belum setahun juga sih. Mungkin buat teman-teman yang punya levain lebih tua, mau kulik-kulik bareng kali, cobain buat explore. Terus gue juga tweak kandungan gulanya, karena dulu gue bikin nggak pakai sugar sama sekali, sekarang gue bikin pakai sugar buat dapetin caramelization sama leopard skin efeknya biar lebih rata dikit sih. Ribet gitu. Tuh kalau lumayan. Kalau udah dikulik sih banyak aspek sih. Iya kan. Mungkin kalian ingat episode roti kita tuh croissant yang sama bareng MFK juga. Wah, ribet banget lagi syutingnya. Jadi Ivan ini kemarin lagi ngobrol-ngobrol. Kebetulan dia cerita dia lagi ngulik pizza. Nah, pas nih. Oke, jadi lu mau bikin pizza apa aja? Pas, hari ini gue mau bikin pertama margherita. For Margherita. sure ya, udah Basic, pasti. Ya kan? Basic, harus dari situ dulu. Next, gue mau bikin quattro formaggi. Quattro formaggi. Ya, everybody loves cheese, right? Jadi kayak pasti semuanya masuk sih. Terus abis itu gue mau bikin tagliata di manzo. Cuman pakai smoked brisket. Smoked brisket. And then last but not least, gue mau bikin truffle mushroom pizza. Truffle mushroom pizza. Ya. Menu sejuta umat. Betul, tapi nggak pernah salah. Tidak pernah salah. Dan nanti gue mau bikin makanan duck breast pakai orange salad buat kasih lihat kalian. Sebenarnya pizza oven ini nggak cuma buat masak pizza doang. Step 1. Jadi kita buka dough-nya dulu ya. Ini dough gue umur 4 mau ke 5 hari nih, ini sekarang. Jadi kita coba dengan 67% tuh bisa dilihat kan, very delicate banget nih. Emang bukanya harus pelan-pelan, terus handle with care gitu. Gue juga baru pertama kali ini bikin 67, karena sebelumnya gue main di 63, 65, terakhir. Kalau kebanyakan air apa? Dia susah itunya? Susah? Kebanyakan air makin soft,
Susah dibentuk, very sensitive gitu. Nah ini oven udah nyala ya. Oven udah nyala. Ini Alpha Forni Moderno ini simple, kalian tinggal puter doang kayak kompor, ntar dia nyala sendiri. Lu cari suhu yang pas doang kan? Iya. Okay. Gue main di resep ini sih 340, 360. 340, gitu. 360 gitu. Oke, first step gue pasti bikin circle dulu. Napolitano pizza nggak harus bulat ya. Jadi kayak this is like truly homemade. Cuman ya jangan sampai kotak peang-peang banget juga sih. Gitu. Nah, jadi, yang kan emang ada berapa aja sih, bro? Basically style pizza. Banyak sih, thin crust pizza atau orang banyak yang bilang juga Southern Italy kan, jadi di selatan yang crispy, atau yang Neapolitan yang begini, tebel, roti banget pinggirnya, atau yang American pizza, deep dish gitu-gitu. Jadi New York style, Chicago gitu. Ini setelah gue bikin circle, biasanya gue pasti angkat dulu main. Ini juga pakai filling, kayak sambil lihat. Training lah kalau ini. Ini sambil lu lihat, oke, tebel tipis, balik dulu, flip. Jadi yang atas di bawah di atas, baru lu bisa dapet feel-nya. Ini kebetulan nih 67, kayak lu bisa lihat ini kan soft banget nih. Biasanya gue kneading, bukanya begini. Cuman ini gue very gentle, karena biasanya gue bisa lebih enak lah gitu. Cuman ini mungkin gue lebih banyak main di angkat aja gitu. Gitu. Karena ini very delicate. Kayak lu juga lihat. Halus banget. Ini gue agak deg-degan juga. Nah, emang lu mainin ini untuk nyari resultnya nanti apa? Gini, jadi hydration itu bakal ngaruh ke air bubbles yang pasti kayak bikin sourdough bread, pocketnya. Ini yang kayak begini. Kayak bubble-bubble ini. Iya, situ. Jadi ini bener-bener. Gua biasanya pasti bener-bener sisain pinggir agak gede ya. Style mungkin sesuai postur kali ya. Jadi agak suka cabi pizzanya. Oke. Menurut gue udah cukup buat Neapolitan pizza. Ini gue satu dough sekitar 220 gue potong. Jadi nggak gede, bukan yang buat potong 6, mungkin buat 3-4 orang. Nah ini apa ya? Ini tomato sugo. Jadi basic tomato sauce buat pizza. Gue bikin, kalau bisa pakai San Marzano tomato, which is ini yang gue pakai. Pakai garlic sama basil. Sedikit salt sama olive oil. Gitu, blend. Jangan terlalu halus dan jangan terlalu halus. Gue pakai dikit aja dulu karena kita nggak gede-gede banget kan mainnya. Nah, gue mau nanya. Jadi sugo, gue tahu apa ada. Kalau pomodoro dimasak. Yes. Ini nggak dimasak. Gitu. Kalau orang, gue pernah dengar juga bilang passata. Passata itu kayak lebih yang membuat pasta ya. Dan itu ada tambahan lagi. Onion, garlic, dan segala macam. Correct me if I'm wrong ya, kalau nggak salah. Nanti di komen aja kalau mau ngomelin kita. Nggak apa-apa. Main ini sharing, sugo, nggak dimasak aja. Nggak dimasak. Gitu. Oke. Basic is basic ya. Jadi terus gue cheese-nya gue pakai mozzarella 2 macam. 2 macam. Bocconcini dulu. Basic tapi fancy ya. Bocconcini masuk. Ya, beberapa aja lah. Mozzarella. Ya. Ya ini kan margherita itu ceritanya adalah dibikin di Napoli itu buat ratu dan makanya warnanya itu seperti warna bendera Italia. Ya, betul. Merah, putih, ini juga nanti hijaunya pakai basil. Yes. Nah, abis kita arrange cheese-nya, ini cheese gue potong batonet gini karena biar nggak meltnya sampai keluar oil ya, jadi jangan sampai split. Gitu. Oh ya, sering ada tuh. Sampai. Nah, cuma pakai basil, sedikit extra virgin olive oil. Udah toppingnya. Simple ya. Simple as that. Simple ya. Dan masuk. Masuk oven. Masuk oven. Kita pakai G-Metal. Perforated spatula dulu. Spatula, yes. Ini fungsinya nanti buat biar tepungnya turun ya, jadi nggak. Bolong-bolong supaya tepungnya turun. Kita ambil pelan-pelan sambil pizza spatula ditekan. Nah, kalau udah masuk kita bisa stretch lagi. Gitu. Lu belajar pizza ini di mana pertama? Gue jujur gue sama lu, gue baru ngulik ini pas gue di Tom's. Pas gue akhirnya coba, mau bikin pizza. Kebetulan chef gue orang Inggris tapi dia lama banget di Italia dan dia ngulik beginian. Basic knowledge-nya gue dapet dari dia.
skill kayak oke. Gue dulu pernah bikin pizza cuman bukan style yang kayak gini. Jadi kayak oke. Gue pas sama dia coba kulik lagi dan ternyata oke. Nah, sedikit kita bisa shift tepungnya. Habis itu kita langsung masukin. Oke. Ini harus cepet dan kita harus sambil tekan. Nah, biar di situ dulu. Gitu. Oke. Terus lu nanti switch ke G-Metal Pizza Peel. Benar. Ini gue sengaja taruh nggak langsung paling dalam karena gue pengen dapetin kerasnya aja. Dia di dalam lebih panas. Dalam lebih panas. Gitu. Cuman gue sengaja pengen lihat dulu karena balik lagi ini dough gue masih kulik ya. Jadi kayak how to cook it juga. Nah, ini pas mau mulai ngambil pizza peelnya kita panasin dulu di api. Oh, I see. Jadi pizza peel kita panasin di deket apinya dulu. That's a good tip tuh. Iya, jadi karena pas kita show pizza dough-nya bawah dia langsung ke scoop. Iya. Karena ini udah panas. Gitu. 340 derajatan ya kurang lebih ya. Betul. Nah, mulai leopard effect mulai sedikit demi sedikit. Langsung kelihatan ya. Kalau pizza oven yang apinya di samping, kita harus puter. Oke. Benar. Iya, ini kan di samping nih. Betul. Yang gue pernah share sama lu waktu itu, gue dapet pizza oven, apinya bawah. Jadi gue sama sekali nggak turn, tapi lu nggak dapet artisannya. Karena lu dengan kayak gini. Ini kan pinggirnya kena juga kalau lu puter kan. Karena kita puter, kita bisa liatin, mainin. Oke, ini udah, apa belum. Kalau bawahnya udah lumayan hitam, kita bisa angkat gini. Lu deketin. Iya, jadi gua ke atas biar dapat atas matangnya. Taruh lagi. Jadi sedikit ngebroil gitu ya. Berarti bukan cuma lu taruh terus lu tinggal ya. Iya, benar. Harus ada main. Iya, lu main juga ya. Gua personally ada burn tips kayak gini is okay. Cuman ada orang yang nggak suka. Bener-bener nggak mau ada item-itemnya. Gua nyari. Iya, bener. Gitu, nih agak-agak kecil pizza ovennya, cuman compact aja sih. Nah. Iya. Siap. Nah, kalau kayak gini gue ke atasin dikit, karena tadi gue bilang sama lu, bawahnya biar nggak terlalu burn. Nah. Good. Well, lu cari even juga ya? Even itu ya? Oh, nice. Buat gua sih udah cukup. Sabi. First pizza dan margherita. Set. Nice. Oke. Jadi nih. Pizza margherita. Yes. Nah, lu bikin sekarang yang pizza kedua. Nomor 2. Yes. Foto formaji. Oke. Foto formaji. Oke guys. Selagi Chef Ivan prepare untuk pizza yang kedua, gua mau info kalian sedikit tentang pizza oven Alpha Forni Moderno. Nah, yang pertama mereka punya teknologi itu namanya Heatkeeper Refractor Stone. Jadi refractor stone itu bagian bawahnya tuh yang kayak kita bilangnya biasa pizza stone ya. Pizza stone. Betul. Ada teknologi Heatkeeper Refractor Stone yang bisa nge-keep dan juga absorb, itu nyedot panas dan juga menyimpan panas. Jadi absorb and storing itu lebih lama. Ujung-ujungnya apa? Lebih rata panasnya dan juga hemat energi. Betul. Yes. Oke, ini buat pizza kedua. Pizza kedua. Kayak tadi, gua stretch dulu dough-nya. Main jari dulu. Tapi pizza Neapolitan ini, itu juga kayak belum lama lah ya populer di Indo. Iya, belakangan sih naik lagi. Ya karena jarang stylenya. Iya. Sebetulnya nggak semua orang suka. Karena kan rada kelihatannya garing, tapi sebenarnya kayak roti rada chewy sebenarnya. Iya, benar-benar. Iya, lo harus kunyah. Di mana Indonesia tuh sukanya yang thin atau enggak yang kayak udah terkenal kan emang kayak roti banget. American pizza. Atau yang garing gitu kan. Kalau ini lebih ke European sebenarnya. Ya. Betul banget. Dan toppingnya juga ya lebih simple sih sebenarnya. Lebih simple. Oke, nih. Oke. Jujur adonan ini nggak terlalu banyak stretch ya, karena udah very pliable, kayak
gue tarik dikit udah kebuka. Iya, ini feelingnya main. Mungkin untuk rasa quality bagus, cuman mungkin kalau mau jualan agak risky ya. Gue rasa sih. Kalau bukan Chef Ivan yang juga. Muter, mungkin itu trainingnya yang ribet guys. Iya, oke. Jadi buat quattro formaggi, gue white base pizza, gue bikin bechamel dulu. Bechamel. Ini tapi, standar bechamel aja? Yes, gue infuse sama herbs. Biasa thyme, oregano, ada rosemary dikit. Terus season dikit. Terus gue bikin emang konsistensinya agak thick ya. Karena kalau di pizza terlalu watery, berat di rotinya agak-agak risky. Ntar jadi dia bener-bener soggy banget. Iya. Gitu. Jadi bisa lihat bechamelnya thick juga ya. Gitu. Oke, buat yang belum tahu bechamel, mana aja itu basic belajar sendiri. Belajar sendiri, oke. Basic sauce guys, tepung mentega dibikin roux, terus dikasih apa? Lu kasih susu kan? Susu sama krim gua. Susu sama krim. Half and half, oke. Terserah mau yang kental, atau mau yang encer, mau yang coklat, mau yang kuning, mau yang ini putih, bisa semua. Oke, terus buat gua kali ini pakai mozzarella dulu, pasti buat dapat texture. Terus main rasa, gua pertama ada cheddar, and this is the famous cheddar ya. Ini cheddar organik, buat ada gurih-gurih, asin lumayan. Ya nggak semua keju sama ya. Terus gue pakai blue cheese. Oke, blue cheese. Dikit, ini buat baunya mantap. Mantep banget. Jadi jangan terlalu banyak, tapi ini buat hint of flavor. Udah 3 ya. 3. Terus keempat, gue suka pakai camembert. Soft banget. Tapi ini enak lah. Rich. Dan gue udah nggak bisa berkata-kata. Nice sih. Gitu. Camembert, mozzarella, cheddar, dan juga ada blue cheese. Blue cheese-nya terserah mau gorgonzola atau apa. Udah topping itu aja. Very simple kan? Very simple. Terus biasain sebelum kita masukin pizza, coba tetap cek. Gua sih selalu maintain suhu karena resep ini gua mau di 360, 340. Jadi bisa lu lihat ya kanan sama kiri. Iya, 60-an lah. 60, 330 gitu di kanan. Berarti kalau di sini lebih panas. Lebih panas dong. Dekat api, lebih panas, betul. Oke, jangan lupa masuk lagi flour. Nah, pas scoop ini juga hati-hati dan pakai tenaga di scoop ke bawah. Stretch dikit buat ngejaga shape-nya. Ini enak banget sih kalau ada perforated spatula gini. Jadi, iya, betul juga. Lo abis itu bisa kasih motion biar nggak masuk tepungnya. Itu suka jadi problem ya? Bener, karena ntar pas ketika gosong, oven lu jadi kelampi di bawah. Oven lu jadi kotor juga. Ya. Kali ini gue masukin agak dalam. Beda sama tadi. Agak dalam karena? Karena gue mau coba cepet. Tadi kan kita pelan, puter-puter. Nah, kalau ke dalam, gue pengen lihat reaksi dough-nya gimana. Nanti kita di akhir kita lihat perbedaannya. Oke. Nah, terus langsung tuker pizza pil. Yoi. Tuker pizza pil, kayak biasa, panasin dulu. Di api dikit. Karena ini oven agak kecil, jadi harus bolak-balik. Gitu. Oke, selagi Chef Ivan masak quattro formagginya, gue mau kasih tahu kalian teknologi nomor 2 dari Alpha Forni Moderno Pizza Oven, yaitu Double Down Ceramic Super Wool Insulation. Itu ngomongin tentang dome-nya. Bahannya itu Double Down Ceramic Super Wool Insulation bisa nge-keep panas lebih lama lagi dan juga panasnya lebih cepat. Itu dia. Dan jadi, balik lagi, irit energi. Ya. Pas banget, udah jadi. Oh siap, bisa pas. Langsung. Nice. Gua sih suka personally. Cuman balik lagi. Jadi lu nyari emang yang leleh tapi masih berbentuk juga ya? Iya benar. Jadi emang masih kelihatan shape-nya dan dia nggak split keju. Kalau keju split nanti oil semua. Oil semua, gitu. Betul. Nice bro. Oh my god. Tuh kan. Gitu. Jadi bener-bener dapat crustiness-nya juga. Ini ada garnish gak kalau ini? Ini ada nanti. Cuman sebenarnya bukan garnish sih, gue bilang accompaniments. Jadi
gue mau drizzle honey dikit di atas biar Oke, juga sama honey. Keju sama honey. Oke, nih gue potong dulu. Nice. Habis itu gue drizzle honey dikit. Dikit aja, nggak usah terlalu banyak. Jadi ada hint pas lagi makan, oh apa nih? Gitu. Manis-manis. Ya. My God. So good. Oke. Quattro kedua. Quattro formaggi. Pizza ketiga, berarti gue juga akan kasih tahu kalian teknologi ketiga dari Alpha Forni Moderno Pizza Oven, yaitu full effect, full circulation flue system yang sudah dipatenkan ya sama Alpha Forni. Jadi ini tuh ngomongin tentang bentuknya, di mana bentuknya tuh didesain sedemikian rupa supaya airflow udara panas yang masuk itu jadi kayak cyclone atau gimana ya, udaranya muter terus dan juga membuat panasnya itu merata dan juga panasnya makin tahan lama lagi. Berarti apa lagi? Berarti produknya lebih stabil dan konsisten. Dan yang pastinya nggak kalah pentingnya irit energi. Yes. Oke, lanjut. Lu lagi bikin apa? Lanjut. Gua stretch dough buat pizza ketiga. Kita mau bikin tagliata di manzo. Tagliata di manzo itu apa sih? Sebetulnya tagliata di manzo tuh pizza. Gue pikir lu mau bikin tagliatelle pakai pizza oven. Pikir, Ivan unik juga nih. Nggak, jadi tagliata di manzo basically itu pizza red base. Terus kita di atasnya pasti ada topping beef, biasanya grilled beef biasanya. Nah, cuman kali ini gue pakai smoked brisket gitu. Coba kali ini gue mau coba test, stretch a little bit bigger. Kalau bisa, semoga ya kita lihat. Nah, lu nanti di Tentrem memang lagi ada mau program pizza juga. Apakah betul. ada restoran, pizzeria atau apa? Gua nanti ada Italian restoran for dinner only. Jadi kita akan lumayan spesifik di dinner, all day dining gue sulap jadi Italian restoran. Not a really fancy one, but a bit upper class lah gitu. Gue mau serius juga di situ sih. Handmade pasta, pizzanya sourdough, base-nya gitu. Oh, menarik. Jadi ya gue tetap Alam Sutra, gue mau coba kasih sesuatu yang beda lah. Oh iya dong. Gila sih lu di Alam Sutra sih. Mantep nih, bisa standar F&B Tangerang bisa. Naik jauh nih. Harus dong, harus. Lo excited gak memulai pekerjaan sebagai executive chef? Banget. Jadi basically emang awalnya kenapa gue ambil ini, karena gue anggap sebagai challenge baru aja gitu. Gue udah pernah di corporate chef, F&B group, gue pernah di CDC ya, di 5-star hotel, terus kali ini standalone restoran juga. Standalone restoran. Nah kali ini menurut gue it's a new challenge ya buat gue. Karena buat pre-opening, as a executive chef sebetulnya nggak gampang ya, apalagi buat anak muda. Tapi I took the challenge gitu, kayak kayak gue harus coba buktiin nih, karena gue juga udah pede. Dari dulu setup kan banyak nih pasti ya. Kayak boleh kali ini gue pakai ilmunya buat buka hotel nih. Nah kalau setup restoran kan lu udah sering dong. Iya betul. Lu setup hotel. Setup hotel benar. Nah pekerjaan yang kayak gini executive chef itu lu daftarkah? Mereka buka application Fire gitu atau dari kenalan? Mereka sebetulnya emang cari, basically gue tahu ini mereka mulai cari dari teman gue, shout out to Chef Philip Walasari juga. Chef betul, dia executive chef Jogja. Basically conversation gue ke dia adalah, Chef menurut lu ada kesempatan buat gue nggak sih di situ? Gue tanya dia gitu. Terus, ini boleh sambil aja kan? Iya boleh dong. Karena menurut gue juga, kenapa enggak gitu kan? Pas gue coba, ya 38, kanan 34 gitu. Tambahin lagi keju dikit ya. Terus ya udah gue coba ketemu mereka coba tes gue, cocok, ngobrol-ngobrol. Test food dulu gak? Test food, gue sempet test food kok. Gue sempet test food. Dan owner juga. Terus mereka juga suka. Dan secara konsep gue juga kayak, oh iya nih, gue berani nih gitu. Jadi abis itu ya udah. Gue gas lah gitu dengan chance baru ya, maksudnya
challenge baru, anak muda, buka hotel, nggak banyak. Jatuhnya mudah banget sih buat eksekutif chef hotel kalau dibandingin sama hotel-hotel Jakarta dan sekitarnya ya. Lumayan. Maksudnya kalau dari segi umur nih, bukan pengalaman, karena ya kita udah tau lah Chef Ivan pengalamannya gimana. Ya, gue sih ngelihat ini sebagai adventure baru ya, yang pasti challenge baru, dan gue bakal full on sih kali ini. Jadi lu masuk tuh waktu masih baru konstruksi awal doang? Masih konstruksi, terus gue masih milih alat, gue layout kitchen baru lagi, udah di guide juga dari Chef Philip awalnya, dia udah bikin, istilahnya udah setengah jalan lah. Rangkanya udah jalan, gue datang, oke nih harusnya gini, karena gue ngelihat operationnya juga oke, gak susah nih kayaknya. Nah, dagingnya kapan? Dagingnya nanti, buat topping aja gitu. Jadi basically, pizza yang gue kasih cold topping sebenarnya, yang cold juga cuman ambient. Oke. Jadi ini gua cherry tomato, mozzarella. Yes, gitu. Oke. Sip. Sambil nih jangan lupa kita juga harus sambil lihat ya pas lagi bakar. Beda tempat, beda posisi, temperatur lagi naik turun, jadi tergantung oven, tapi ini ovennya friendly banget ya yang ini. Jadi temperature wise gue baru pakai ini oven baru banget kali ini, cuman kayak gue gampang memahaminya, tinggal cari feelingnya aja sih gitu. Ya itu yang harus ditekankan sih ya guys. Jadi oven itu beda-beda, biarpun mereknya sama aja kadang-kadang bisa beda. Jadi emang harus pakai feeling. Benar harus feeling banget. Tahu panasnya di mana. Oke, teknologi selanjutnya dari Alpha Forni Moderno Pizza Oven, yaitu pizza oven ini bisa hybrid. Jadi kan tadi kita udah cerita nyalainnya itu cuma tinggal diputar pakai gas, kayak nyalain kompor, sangat-sangat simple. Tapi kalau kalian mau pakai wood fire, ada juga aksesorisnya itu seperti rak, bisa taruh kayunya di situ dan itu ditaruh di dekat apinya, nyalain apinya. Kalau udah nyala, karena teknologi-teknologi yang tadi yang basically heat retention-nya bagus, jadi kalian bisa matiin apinya. Jadi itu jadi wood fire pizza oven, jadi bisa hybrid. Sangat simple and very cool in my opinion. Enak banget kan? Jadi pelan-pelan gue dapetin leopard efeknya gitu. Yang kelihatan juga ya guys, kelihatan juga kayak ya pizza oven nih feeling. Kalau tadi dari bentuknya makin lama makin cakep juga. Emang bener kalau tangan tuh awal pasti ya pelan-pelan dapetin feel-nya dulu. Tangan juga bener. Kalau lu udah lakuin ini tiap hari sih udah pas banget. Feeling lah di luar kepala biasanya. Dan ini ya bener dengan konsistensi kayak gini gue baru hari ini aja bikin. Terakhir gue tuh coba bikin yang gue ngobrol sama lu, gue habis bikin kan 63, 64. Dan ini naik 67 ya lumayan. Lumayan gede naik. Iya, buat hydration pasti kalau anak baker pasti tahu lah gitu kayak lu 2% beda. Texture beda, mainnya beda gitu. Nice. Oke, lu naikin. Lu sendiri lebih milih pakai gas apa pakai wood fire? Gue lebih pakai gas. Lu lebih pakai gas. Karena kalau wood fire lu itu selain lu dapat smoke-nya, dapat ada sedikit aroma, tapi gue udah pernah bandingin nggak terlalu jauh, bro. Emang bener ada bedanya, cuman nggak terlalu jauh gitu. Nggak semua orang kayak appreciate kalau lu pakai wood fire kayak oh ya, ini enak nih gitu. Cuman kalau yang ngerti, oh ya, nih this is something different gitu. Gue pakai gas karena lebih stabil, lebih konsisten. Jadi gasnya, apinya, heatnya gue nggak perlu pikirin. Yang gue pikirin dough flavor, bentuk gitu. Jadi gue minimize aspeknya. Nanti kalau udah lu pede dengan adonan, baru lu coba main di api gitu. Oke. Nah jadi kalau pizza ini, gue biasanya kasih topping dulu beberapa. Jadi gue udah siapin smoked brisket. Yes, kita tinggal kasih beberapa piece di sini. Ini jadi ambient temperatur, kita nggak perlu panasin karena basically udah mateng. Kita kasih terserah mau berapa. Biasanya segitu.
terus gue biasanya dress sedikit. Ada. Oh, lo kasih yang fresh. Yeah, gue kasih tomato fresh di atasnya. Buat tambahan. Oke. Terus gue juga tambahin rocket leaf. Rocket leaf. Olive oil sama salt dikit aja. Salt. Kayak cuman 1 pinch gitu. Ini udah ready, terus kuncinya pas buat makan dagingnya. Jadi gue udah bikin chimichurri sebelumnya. I see. Ya, gue udah bikin chimichurri dulu. Kasih sedikit di deket dagingnya. Yep. Yes. Nih, kalau lu suka koriander, boleh lu tambahin koriander di. Apa lu nggak doyan emangnya? Gue nggak terlalu suka karena gue abis ini makan pakai roket kan, gitu. Sebelum gue taruh roket, enaknya dipotong dulu. Gitu. Oke, oh iya bener juga ya. Pro tip. Jadi, Handy, lu rasa dapet. Dah, tapi lu bisa dress sedikit. Nice. Oke, bro. Dikit aja. Oke. Gitu. Tagliata di manzo. Ya. Ada yang buang, ada yang enggak. Gua buang pasti crustnya. Sip. Nice. Oke, nih pizza nomor 3, tagliata di manzo. Gitu. Oke, last but not least. Ya, pizza keempat nih. Pizza keempat. Truffled mushroom pizza. Truffle and mushroom pizza. Favorit. Nggak pernah salah dah. Dan harus lah ya. Udah harus gitu. Karena basically gampang banget sih. Emang orang tahu kayak truffle, oh it's a fancy thing. Tapi ternyata, bisa. Ternyata gitu. Truffle oil. Enggak, tapi lu pakai paste kan ini kan? Gue pakai paste buat di bechamel ya. Jadi seperti biasa, gue stretch dulu doughnya. Nah, nih doughnya ternyata benar-benar ngaruh ya sama udara tadi kita diemin di luar berapa. Ini kelihatan lebih kering ya? Iya, sedikit lebih kering dan ada sedikit nge-hold ya. Kalau tadi awal tuh kayak fragile sekali. Nanti kita lihat efeknya apa guys di pizza ovennya. Nah, informasi last but not least tentang Alpha Forni Moderno Pizza Oven, yaitu estetiknya sendiri. Desainnya cakep banget kalau kalian bisa lihat secara detail. Itu enak dilihat, cantik pizza ovennya. Jadi nggak malu-maluin kalau kalian punya open kitchen. Juga beratnya cuma 50 kilo. 50 kilo ya. Buat sebuah pizza oven yang kualitasnya seperti ini sih, 50 kilo berarti itu bisa dibawa kemana-mana, nggak ribet. Jadi kalau kalian mau ada bazar, catering, bisa. Mau taruh di rumah sih udah ngiler banget sih ya. Udah ngiler dan harganya sangat-sangat terjangkau kalau dibandingkan sama kualitasnya. Jadi for all of that, ya kan, get this awesome pizza oven, itu kontak MFK dan bisa langsung ngobrol sama salesnya di sana. Oke, back to the show. Ya, buat yang truffled mushroom pizza. Ini bechamel lagi? Gua truffled bechamel. Bechamel. Jadi gua tambahin truffled paste plus gua tambahin mushroom duxelle yang gua halusin. Jadi ada texture mushroom sedikit di situ, plus gua tambahin truffle paste. Nah, terms mushroom duxelle itu DUXE itu adalah shallot sama jamur. Sama jamur yang dipotong, dicincang, terus ditumis. Biasanya tuh buat campur ke saus atau juga ke stuffing. Ya, betul. Oke, di spread, terus kita jamur. Ini gua ada roasted portobello sama champignon. Portobello sama champignon. Tadi lu ngeroast di pizza oven juga. Yes, gua roast juga di pizza oven. Jadi gua prepare pakai oven ini aja. Gitu. Ini very simple. Habis itu kita arrange cheese-nya. Kayak mozzarella itu emas ya berarti? Iya, rata-rata pizza pasti ada mozzarellanya. Yang bagus sebetulnya buffalo mozzarella. Bener-bener freshnya. Cuman
Di luar budget Ray Jensen Reed. Tapi kayak next time boleh kita prepare lagi. Iya, karena gue pernah nemuin satu cheesemaker lokal, dia punya buffalo mozzarella, quality bagus sih. Oke. Gue akuin gitu. Kontak kita. Siapa tahu gitu mau dipakai produknya. Mozzarella. Ya, this is basic kan. Kayak lu lihat simple banget. Toppingnya gitu. Oh, udah. Oke. As simple as that. Ini benar-benar enak banget sih. Perforated spatulanya. Jadi ambil adonan juga enak. Kita stretch ulang di sini. Jadi lo bisa lihat nih, sebelum lo masukin, lo shake dikit, spatulanya dia bakal narik lagi dough-nya ke form dia aslinya. Gitu. Oke. Sip. Masuk lagi. Oke. Lanjut, Van. Gue mau nanya, lu pertama kali sebagai seorang executive chef. Yes. Very excited pasti. Banget. Tapi kan tanggung jawabnya besar banget. Pasti. Khususnya dalam hal duit nih, finance nih. Lu set up dapur hotel. Yang outletnya ada? Gua ada 4 outlet nanti kita bikin di situ. Oke, 4 outlet. 4 outlet. Plus ballroom. Terus, ya kan? Size-nya berapa ballroom lu? Ballroom gua 1.200 square meter. 1.200 square meter. Ya. Outlet ada 4. Kamar. Which is salah satunya lu mau bikin dinner Italian ini juga. Iya, betul. Room service. Kan kitchennya pasti besar banget, budgetnya juga gede. Lumayan. Gimana rasanya? Ini benar-benar kalau orang pada tahu ya, kerja korporasi ya, benar-benar lu ngelakuin semua step tuh lu nggak bisa sembarangan. Lu butuh approval, ada 2-3 lapis. Tiap kali lu purchase sesuatu harus ada comparison dan benar-benar harus apple to apple. Let's say lu oven pizza, ya nggak bisa satu Itali, satu local, satu handmade, nggak bisa. Lu harus apple to apple. 2-3 nih bandingannya, kualitasnya ini, bla bla bla. Betul, gitu. Dan karena buat pertanggungjawaban budget, lu nggak bisa asal, gue mau ini ABC, lu pilihnya asal nggak bisa. Karena comparisonnya juga harus benar-benar detail, and it takes a lot of time juga. Lu harus understand the process, steps-nya apa aja. Jadi lu mikir, gue mau ngadain ini, gue butuh waktu berapa lama nih untuk proses gitu. Tapi lu set up kitchen segede gitu, gue penasaran sama lu dipercayakan untuk ada budgeting yang sebesar itu dong. Betul. Lu berapa ratus kalinya lu bikin setup kitchen resto gitu kan? Lumayan. Pas gue tahu nominalnya juga wow banget sih. Gue kira, value dapur gue segini nih yang gue set up. Buat hidup gue ini ya challenge baru, kayak tanggung jawab baru, jadi kayak lu juga nggak bisa macem-macem, gue bener-bener mereka trust gue, jadi ya gue juga nggak mau ngecewain dong pasti gitu. Nah untuk setupnya kayak kitchen equipment providernya gitu, itu lu pakai satu atau kayak nih adu tender siapa yang mau bangun? Adu tender, bener. Jadi gue bikin request satu list, gue butuh alat apa aja kurang lebih gimana, plus sketchnya, gue lempar ke beberapa vendor, habis itu vendor yang balik kita screening, gue tenderin 3 vendor. Jadi dari let's say 5 vendor yang masuk, 3 balik. Misalnya agree misalnya sama MFK nih, misalnya. Ya. Terus abis dari situ, lu mau ngambil yang mana nih gitu? Iya, jadi pilih lagi alatnya. Speknya gue harus detailin bener-bener semuanya head to head, apple to apple. Cepet kan? Gila, ini oven sih handy banget sih, enak. Oh my god. Gitu. Baunya, of course, asik ya. Nice banget ini. Ini benar-benar udah as it is. Mungkin kalau di luar langsung kan dikit. Iya. Buat nanti kita. Oke. Quality dough lumayan ya. Nice. Apakah kok kedengerannya kayak sedikit lebih crispy gara-gara itu apa? Apa enggak? Sedikit lebih crispy karena gue waktunya lebih lamain, kalau bisa lihat kan bandingin Leopard efeknya ini lebih lama lagi, lebih banyak lagi, jadi itu benar-benar kasih efek juga ya. Tuh. As it is. Oke. As it is. Truffled mushroom pizza.
celebration kalau lagi Natal boleh deh, ada hadiah Natal ya. Kalau lagi celebration biasanya dijualnya per gram guys kan. Oke. Sip. Yang pastinya kalian bisa nyobain pizza-pizza ini nanti di Tentrem Alam Sutra, Chef Ivan. Siapa tahu ketemu kalau lagi ke sana. Lu udah ada target buka belum sih? Kita target buka Februari 2024. Oke. Target. Februari 2024 kalau ke sana. Ngobrol-ngobrol sama Chef Ivan dan cobain pizzanya. Betul. Oke, ini beres-beres dulu bentar. Abis ini gua mau bikin duck salad pakai pizza oven. Oke, menu terakhir nih pakai pizza oven, kita mau pensir duck breast. Jadi mau buktiin kalau masak pakai pizza oven tuh nggak cuma buat pizza. Nggak cuma buat pizza, bisa buat roti. Ya kan flatbread kita tahu tuh banyak bikin. Banget. Nah, apa aja sih namanya oven? Oven basically. Ya kan? Namanya oven. Stone oven. Yes. Lebih panas. Nah, caranya, jadi pertama siapin duck breast-nya dulu nih, nanti mau dibikin salad. Duck breast-nya tuh sedikit di-cure, dikasih garam sama lada, ditaruh di kulkas. Itu standar banget lah. Sama duck breast-nya di-score biar lebih garing. Ya kan, nah. Masak duck breast karena banyak lemak, nggak pakai minyak. Udah langsung. Tinggal masukin, ovennya udah panas ya. Panasin pan-nya dulu sedikit. Panasin. Dan jangan lupa lap, karena panas. Nggak lucu nih kalau melepuh. Bener. Oke, selagi kita nunggu ovennya panas, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, Van. Oke. Nah, lu outlet ada apa aja di outlet? Tadi gue udah jelasin, jadi all day dining malam ada di Italian dinner ya. All day dining berarti buffet apa? Enggak, jadi gini. Pagi ini buffet restoran buat breakfast. Iya, udah kita fokus di Indonesian breakfast. Ada international breakfast juga, cuman kalau yang udah berarti mirip sama Tentrem Jogja. Jogja dan Semarang juga. Jadi emang benang merahnya breakfast Tentrem adalah kita mau fokus ke Indonesia. Fokus Indonesia, empowering local business. Jadi nanti gue bakal curate street food yang otentik di fokus Jakarta. Jabodetabek deh gue ambil. Gitu. Yang untuk nanti disajin betul, gue bawa ke situ dan tetap masih ada breakfast lainnya. Kalau lo ke Tentrem Jogja, bener-bener makanan Jogja. Yes, kalau lo ke itu enak-enak loh. Bener, kalau lo ke Tentrem Semarang, Semarangan judulnya. Nanti di Jakarta tungguin, ada surprise-nya. Oh itu jadi emang jadi konsepnya. Betul, ya? Memang konsepnya begitu. Waktu itu kebetulan sama Chef Philip kan ke sana. Breakfast di sana, terus habis itu kayak, wah gudegnya enak banget. Betul. Dia bilang, ini dari Magelang, kita nggak ribet gitu kan. Iya. Dan ini emang kita warga lokal sekitar sana gitu kan. Dan kita memang tulis, oke, ini let's say nanti, Gado-Gado Jakarta si A. Emang gua angkat itu namanya. Emang bukan gua kasih, bukan gua ngaku-ngaku, gua beli, enggak. Ya. Gua angkat, ini di sini loh kalau lo mau makan gitu. Jadi gua juga angkat mereka. Gitu. Terus siangnya gue ala carte Indonesian, which is nanti kita bakal bikin menu in-house, modern Indonesian. Malamnya akan bikin Italian dinner. Nah ini udah berasap ya guys? Ya. Cepat, karena 400 derajat. Ya kan? Gitu. Masukin ininya dingin. Skin side down. Skin side down. Tuh. Nah, kita lelehin lemaknya. Sambil masukin oven lagi. Iya. Oke. Terus outlet selanjutnya? Outlet selanjutnya gue punya Alfresco Restoran. Jadi ntar di bawah lobby gue punya cafe lebih kecil lagi. Cuma 100 seating. 100 seating including bar. Jadi gue bakal fokus di awalnya sih gue casual dining ya. Jadi di situ gue bisa breakfast juga tapi ala carte brunch style. Terus gue ada Alfresco brunch sih. Terus gue ada cake shop-nya kecil juga dan gue bakal fokus di soft serve ice cream nanti. Soft serve gitu. Orang udah main gelato, main ice cream. Orang lagi gelato kan lagi naik banget. Gue mau ke soft serve. Gue mau coba angkat signature Tentrem juga. Kalau yang tahu es krim tolak angin nanti ada, tapi twistnya beda. Gitu. Well, udah ya karena tau lah Tentrem kan emang Sido muncul ya. Jadi pasti tolak angin ada. Udah gitu. Harus. Terus nanti gue juga ada Chinese restaurant. Jadi Chinese restaurant lebih formal lagi di atas, paling atas lah kastanya. Oh gitu. Betul. Cuman gue mau modern Chinese. Jadi gue nggak bisa bilang Canton, nggak bisa bilang Sichuan, nggak bisa
nggak bisa bilang Teochew, tapi gue curate Chinese food yang familiar juga sama kita orang Indonesia. Tapi lo jadiin modern. Betul. Terus gue punya banqueting juga lumayan, 1.200. Kamar berapa sih? Kamar kita 200. 200 kamar? 200 kamar. 200 kamar, ya lumayan lah, nggak gede-gede, nggak kecil. Nggak terlalu gede. Terus, tapi kan, apa ya, Tentrem kan ya terkenal kualitinya lah. Kan? Ya, untuk local brand, untuk local hotel brand, gue berani. Gitu. Dan nanti juga di atas ada Executive Club Lounge, gue juga bikin ya program-program yang sedikit beda lah. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa tuh? Tim. Restoran banyak-banyak tipe. Berarti Lumayan. kalau yang Chinese, lu udah pasti nyari yang basicnya udah Chinese pengalaman. Food, betul. Ya kan? Betul. Sesulit apa? Lu hire total berapa orang? Gua bakal hire 120-an chef. 120-an chef? Yes. Itu all tuh, termasuk bakery pastry? Termasuk bakery pastry 120? 120. Semuanya lu urusin tuh? Iya. 120 gue aim, cuman gue hiring bertahap sih. Jadi kita bertahap, kita fokus di all day dining sama alfresco dulu. Habis itu kita baru next ke Chinese sama banquet. Jadi at least gue ada 2 main kitchen-nya. Lu fokusnya lu hire head-nya, habis itu kayak bantu gue cariin ini, terus dia hire kenalan apa gimana? Kalau apa yang dari Jogja mungkin ada transfer? Ada beberapa, karena gue juga open banget buat Tentrem juga biar ada perputaran ya. Terus gue lagi benar-benar pilih leaders-nya dulu, lalu ntar benar-benar yang di bawah rank and file kita benar-benar rekrutmen. Gue mau personally interview mereka one by one, karena gue mau benar-benar tim gue ini gue memahami mereka juga gitu, sampai yang paling bawah. Lu bawa orang-orang kuncian nggak? Ada 1-2 sih, nggak banyak. Ada yang udah kontak gue juga, cuman gue bilang oke, tetap rekrutmen, proses, interview segala macam. Gue juga nggak langsung kayak oke, lo masuk, nggak bisa gitu. Enggak lah. Bahaya itu. Iya, gue tetap rekrutmen ulang, proses segala macam. Ya fit and proper test lah, bener-bener. Yang test food. Oh, test food juga tuh, mayoritas. Untuk leaders pasti test food. Kalau yang test food itu level apa baru test food? Gue pasti sous chef ke atas sih. Oh, sous chef ke atas. Jadi CDP belum perlu? Iya, gue belum perlu kalau di awal. Nanti cuman pas udah buka, pasti gue kalau CDP lebih ke working trial. Oke. Iya, gue pas udah mulai operation, kalau gue hire CDP ke bawah, oke, masuk dulu cari, lihat. Karena gue nggak bisa ngelihat orang dari makanan, tapi gue ngelihat dari cara kerjanya. Iya, cara kerjanya. Betul. Dia komunikasi. Oke guys, jadi ini lihat ya, kita tadi kan nggak pakai minyak ya, tapi minyaknya memang banyak, namanya bebek. Terus atasnya juga matang, nggak perlu terlalu banyak dibalik karena ovennya tadi heat retentionnya oke. Nah sekarang udah begini, kasih butter sedikit. Banyak juga nggak apa-apa sih. Banyak makin bagus. Habis itu kita kasih garlic dan thyme. Garlic dan thyme. Basting dulu. Ini dia nih. Nice. Basting dulu. Nah, kan ini butternya tadi dingin, jadi kita masukin dulu sebentar, balik lagi. Sebentar saja. Mau dapat butter agak brown ya? Kayak ini boleh dimatiin. Ini gimana nih? Matiin. Naik aja. Nah. Oke. Udah jadi brown butter, garlic, thyme, dark bread. Cakep. Oke, Chef Ivan boleh dipindahin? Boleh. Wah. Dipindahin, tinggal resting dulu bentar. Kita tinggal bikin salad dressing. Nah, bebeknya udah di resting. Coba lagi, Van, gini lagi, Van. Wih, garing ya. Gue mau bikin salad dressingnya, ini ada mix salad. Kita bikin dressingnya gampang banget. Ini ada madu sedikit. Dikit aja buat sedikit manis. Red wine vinegar. Ini ada orange juice dan juga lemon juice sudah dicampur.
seger ya. Dan juga of course terakhir wajib. Oke, dan ada orange segmen. Nah lu hajarnya ya potong. Ingat kalau mau ngedress salad, nyampur salad itu detik-detik terakhir sebelum penyajian. Pas ya. Oke, sekarang tinggal cobain pizzanya dan juga sambil nanyain Chef Ivan pertanyaan dari follower dan listener kita, Van. Jadi, thank you very much guys for the questions. Keep them coming. Yang menarik kita akan tanyakan ke guest kita seperti biasa. Oke, pertanyaan pertama, Van, dari Masadena _ Bisa gak sih mulai karir di professional kitchen dari usia 30 tahun? Oh, mau mulai umur 30. Dan tantangan apa saja yang akan dihadapi? Oke, kalau ditanya bisa banget. Bisa banget. Gitu. Better late than never kan? Betul. Jadi nggak ada masalah sih, 30 baru mulai. Cuman nanti akan ada sedikit challenges ya. Karena pas 30 baru mau mulai, biasanya di kitchen tuh pasti physical activity juga tinggi kan. Nah, akan kebalap nih sama yang baru umur 20-an masuk dapur nih. Yang lebih berenergi. Masih bener-bener seger banget gitu. Jadi kayak ya umur 30 nggak ada masalah. Cuman ya challenge-nya itu harus bisa ngejar gitu. Cuman ada sisi plusnya juga. 30 lu baru mulai tapi udah ada logic dikit. Jadi udah tahu oh ya efisiensi segala macam mestinya kan udah ada gitu. Karena pengalaman hidup udah lebih banyak sih. Gitu aja sih. Betul. Ya, kalau gue tambahin sih sebagai seorang chef dan lu harus tahu goal lu apalah. Ini kan udah umur 30 nih. Apakah lu mau punya restoran? Apakah lu mau lanjut kerja lagi? Atau lu mau bikin catering? Lu mau bikin private dining? Nah, siapa tahu aja lu bisa langsung lebih terarah gitu loh. Oh, lu mau punya bisnis apa? Bisnis pizza. Oke, lu langsung kerja di tempat pizza, udah tahu bisnisnya langsung buka gitu. Benar. Seperti itulah. Ya? Lebih terarah. Kalau bisa mah bisa. Tantangannya bisa mostly physical doang sih. Iya, physical aja sih. Selain itu sih enggak sih. Karena kita berasanya juga udah beda kan. Kalau kita umur 20 di dapur. 20 masih ngebut gitu. 30. Aduh. Udah. Ya cobain aja rasanya nanti sendiri. Oke, thank you. Pertanyaan kedua. Ya. Ini dari YouTube nih. @yogasetiawan7588. Dia ada 2 pertanyaan. 1, gimana cara lu manage staff supaya lebih efektif? Dan cara efisien untuk training staff baru. Oke. By the way ini enak banget. Ngunyah banget. Apalagi pas fresh tadi. Kacau. Pas fresh, cakep. Oke, jadi manage ada gak trik khusus untuk manage staff? Lu kan sekarang banyak banget nih, 120 orang. Jadi gini, untuk manage, lu pasti bedain micro management sama makro. Lu manage tim kecil, tim gede, beda treatment. Tim kecil, lu bisa benar-benar personalize. Lu bisa deketin attach satu demi satu semua tim. Kalau di restoran tuh biasa, lu tim 10-11 orang. Ya, maximum 15-20, lu bisa personal attachment semua yang one by one gitu. Cuman kalau lu udah bigger operation, yang pasti kepalanya udah harus lu pegang. Lu udah harus ada hierarki, lu harus ada sistem. Bukan yang terlalu ada jenjangnya, tetap lu ke bawah ada personal personal touch-nya gitu. Cuman tetap being strict, ngikutin rules sama flow yang udah lu set. Lu harus bikin sistemnya. Brigade itu dari dulu dibentuk ya emang ada alasannya. Ada alasannya, men. Iya, bener. Sekarang suka ada tuh restoran, habis headset, kita semua cook, man. Ada alasannya tuh, Brigade. Ada alasannya. Kenapa ada sous-chef, CDP, demi chef dan seterusnya. Dan komi, iya betul. Communication gitu. flow, guys. Betul, jadi benar-benar semua tuh harus top to bottom gitu. Jadi searah gitu. Plus, kedua apa tadi? Kedua belum, yang kedua. Enggak, yang tadi training. Lu ada kalau training staff baru prosesnya kayak gimana? Oke, training staff baru yang satu encouragement dulu sih. Kita harus encourage staff biar dapetin semangatnya nih, biar dapetin visinya juga sama kita semua. Biasa kan kaget tuh, biasanya kalau baru kagetan. Oh, jadi beda sama kerja sebelumnya. Benar, jadi benar-benar kita suapin dulu, kita maunya gimana, arahnya kemana. Jadi visi misi udah harus sama dulu gitu. Visi misi harus sama, kita kasih arahan, baru abis itu hands on. Benar-benar, apalagi kitchen, cooking tuh practical kan. Harus hands on, nggak bisa enggak. Lu nggak bisa theoretical dong.
Lu harus benar-benar hands on bikin gini ya. Watch me doing, 1, udah yuk bikin sambil diliatin, 2, 3, let them do, tapi lu observe dari jauh gitu. Jadi benar-benar lu pantau. 3, 4, 5 kali bisa, bagus baru lu lepas. Sesekali randomly lu cek sekali gitu. Benar-benar harus ada step training gitu sih. 3, 4, 5 kali, 6 kali belum bisa pulang. Bisa. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Andi Syahputra 7404. Ya. Healing. Bagi seorang chef itu apa? Eksekutif chef itu ngapain sih? Apakah makan makanan di tempat lain atau hunting makanan enak atau apa? Healing buat lo apa? Healing, kalau ngomong healing ya, healing mestinya menjauh dari makanan, tapi nggak mungkin. Pasti kemana juga tetap berkaitan sama makanan. Kalau gua personally ya kali, sebagai sekarang kayak gini, healing yang pasti gua nggak di kota sih. Karena mostly dari dulu ya, lu juga tahu perjalanan kita dari dulu di kota gitu. Kecuali dulu gua kerja di resort, beda kali ya. Pasti gua mau pergi ke sesuatu tempat yang agak jauhan dikit, terutama kalau bisa yang gua belum pernah. Jadi gua bisa explore lagi. Explore dari alamnya, ambience, ujung-ujung ke makanan pasti. Daerah baru, budaya baru itu udah pasti banget. Lalu biar lu lupa kesibukan bentar doang. Tone down dikit. Yang biasa kita kerja ngebut, hektik, sibuk, ini itu kita tenang dikit, lay low. Mungkin lu bisa sambil bener-bener reflect diri lu lagi, mikir apa yang gue kurang ya buat besok gue harus ngapain lagi ya, sambil mikir sendiri sih. Habis itu ya lu makan good food udah pasti harus, karena nutrisi penting banget ya buat chef juga. Sebagai chef, nutrisi, inspirasi itu udah betul. Sangat penting. Iya, gue sih biasa itu. Kalau gue sih, ya keluar kota udah pasti lah. Itu healing, lu nyari yang tempat adem biasanya gitu. Betul. Khususnya buat yang kayak kita nih tinggal di Jakarta. Cara apa ya? Cara yang menurut gue bisa lebih hemat, tapi gue berapa kali sering praktekin. Jadi kalau udah mau gila nih, kebanyakan kerjaan, ngurusin ini itu, gue pagi gue ke pasar terus gue masak sih di rumah. Sendirian aja udah. Me time sih. Iya, me time lah masak, lu nggak mikirin apa-apa lagi, ya udah chill aja. Nah itu buat gue juga healing. Quick escape ya. Quick escape. Yes. Oke. Pertanyaan terakhir nih dari Michelle Angelica. Thank you Michelle Angelica. Itu istri gua guys. Thank you for the questions. Nah karena dia orang hotel juga nih Van. Betul. Ini pertanyaannya rada-rada unik nih. Apa tuh? Bahas perks untuk chef hotel. Perks itu biasanya apa ya? Kelebihan dari chef hotel tuh biasa apa? Dapat kamar, boleh. Tapi jaga, sebenarnya itu trik tuh. Lu dikasih kamar tapi harus di-calling kapan aja bisa, harus standby. Dan juga tolong bahas seremnya kerja di daerah SCBD. Nah dulu kan Chef Ivan kerja di SCBD. Itu kan persaingannya hotel-hotelnya luar biasa keren semuanya. Restorannya, makanannya. Bagaimana? Perks dulu sih yang pasti ya, facility. Itu fasilitas lah ya. Lo kerja di 5 star hotel pasti juga properti wah ya. Fasilitas lengkap, kamar segala macam. Bisa, kayak gue juga pernah dapat, oke nih ada busy week coming up, jadi benar-benar satu tim harus hands on dan bisa dibilang bukan long shift ya, karena emang kita mau absorb sebanyak mungkin. Jadi waktu itu mentor di restoran kita lagi datang ke Indo, kita harus fully attach sama dia benar-benar. Nah, baik banget manajemen hotel juga, oke, nggak usah ada yang pulang, silakan nginep, jadi istirahat cukup, besoknya juga seger seharian, tim gua. Kita nginep di kamar hotel yang ya 1 malam 5, 6, 7 juta lah ya untuk seminggu. Jadi boleh hitung aja sendiri kalau lo bayar 35 juta nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, lo dapat facility ya sambil kita juga tahu, kita dapat feel-nya, oh begini toh jadi tamu kita. Jadi kita juga tereducate. Iya dari sisi lain ya, khususnya buat leader tuh penting. Penting banget. Guest point of view. Terus yang lain sih udah pasti hotel banyak fasilitas juga ya, di grupnya juga kayak lo kemana juga bisa traveling juga. Yang harus dijelasin tuh itu kali, apa MOD.
Ya, manager on duty itu. Betul. Nah, itu ada tuh. Apa tuh buat yang belum? Manager on duty biasanya tuh pas weekend, Sabtu Minggu. Itu udah pasti ketika nggak ada GM in-house, itu harus ada manager on duty. Nah, ini giliran dari semua departemen, leaders dari semua departemen. Termasuk chef. Termasuk chef. Chef pun juga bisa number 1, number 2, number 3 di rolling. Nggak selalu harus number 1. Gitu. Jadi bisa pas lagi weekend, Sabtu Minggu, biasanya MOD Sabtu sama Minggu juga beda. Ada hotel yang nerapin MOD Sabtu Minggu sama, jadi 2 malam nginep. Ada yang Sabtu Minggu MOD-nya beda. Gitu. Nah, pas lagi dapet, ya bener-bener kita harus acting as a general manager. Kalau ada apa-apa, harus ke lu lah gitu. Betul, karena lu yang in charge satu hotel. Dan itu muter dari training, dari FO, dari housekeeping, dari FB, dari chef juga. Sampai steward pun juga, chief steward bisa dapat giliran gitu. Lu pernah? Gue di awal doang sih waktu itu pernah. Cuman abis itu pas udah fully operated, mostly semua nomor 1, nomor 2 aja sih. Gitu. Gue pernah tuh dulu sekali. Gue pikir kayak, terus ngejebak, rada-rada ngejebak. Hey, lu mau stay gak nih weekend? Oh mau dong chef, gini. Soalnya dia gak bisa. MOD. Bosan kata ribet juga ya. Ada reportnya, bukan report, keliling ke sini belum, Iya. Betul. Yes, anyway itu kalau kerja di hotel guys. Terus apa? Seremnya untuk di tempat ini kayak sarangnya hotel-hotel keren di Jakarta gitu ya, kan. Ini rahasia umum ya, namanya persaingan. Ya nggak sih? Gua juga basically nih percaya nggak percaya, cuman kayak ada yang ngomong nih sesuatu yang agak-agak tidak terlihat, ada dan tiada, tapi ada ya gitulah gitu. Ada orang yang ngomong gitu, kayak gue juga dapat info aja dari luar kayak, oh persaingan nih tempat lo lagi agak-agak gini, kayak gini, kayak oh really gitu. Cuman kadang-kadang kalau mikir cocok loginya, iya juga ya, cuman enggak lah gitu. Kita mikir positif aja. Ada yang kita bisa lihat, wah tim gue lagi tiba-tiba banyak yang sakit, ada yang ini atau pokoknya ada kejadian-kejadian yang kalau dia cocok logi, oh ini digangguin atau apa gitu. Iya, betul, cuman sebetulnya enggak juga sih, cuman ada aja orang yang mikir kayak, wah begitu tuh. Terus ngomong ke kita jadi mikir sama kayak, iya enggak ya, tapi enggak lah udah mikir positif aja gitu. Iya, gitu. Iya setuju. Nah ya itu kalau kerja di Indonesia. Di Indo sih. Oke, ya tapi as long as pikir positif and gila kalau lagi kerja di kitchen sih nggak sempet sih mikiran. Nggak sempet. Itu pikirannya owner-owner guys. Kalau yang kerja di dapur nggak sempet. Oke. Fun. Pizza lo enak-enak banget. Personally, ininya sih, quattro formaggio-nya gue sama si, apa nih tadi? Tagliata di Manzo. Very nice bro. Very nice. Nah ini nanti bisa dicobain di hotel lu. Ada beberapa. Beberapa gue bikin. Ada Italian restorannya lagi. Ya. Yes. Betul. Kapan target? Februari target, doain on time. Yes, cuman namanya pre-opening, ya pasti ada hiccup satu apa, cuman tergantung kita gimana responsifnya aja sih ntar. Semoga Februari open or ya nggak usah kelamaan lah. Nah buat kalian yang nanti kalau hotelnya udah buka, main ke hotelnya itu kalau ketemu Chef Ivan ya ngobrol-ngobrol, diskusi, bilang dengerin podcast ini. And guys buat yang lagi nyari pizza oven nih. Oke, Alfa Forni Moderno. Tadi gua udah kasih tahu semua teknologi yang dipunya, mulai dari pelapisnya, mulai dari floornya, mulai dari bentuknya sendiri, airflow-nya, juga estetika dan juga beratnya. Ini cuma 50 kilo. 50 kilo ya, men. Dan dapat tasnya. Kalau gue lihat di internet dapat tasnya. Lu sebelah sini, nenteng. Udah bisa dibawa kemana aja. Bener-bener handy ya. Yes, dan tadi Chef Ivan juga pertama kali pakai ini dan hasilnya stabil banget guys. So buat yang butuh alat-alat pizza oven, ini Alfa Forni Moderno. Butuh alat-alat yang lain, kitchen equipment or utensil, please contact MFK Multifasindo Karisma. Bisa cek kontak nomornya di sana, visit website-nya, bisa diskusi sama salesnya. Mereka semua ada, kalian tinggal pilih. Dan ada grade-grade-nya pula. Oke, as always guys, thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube and all other podcast platform. Follow Instagram Chef Ivan di
Ivan Leo Mangundap. Ivan Leo Mangundap, bisa diskusi ke sana. Bisa DM gue juga di IG personal gue, Ray Johnson Radio. Kalau punya pertanyaan, kritik, atau saran, komen di bawah sini. Oke guys, kita mau lanjut makan lagi. We'll see you next time. Bye-bye. Bye.